Selamat sore semuanya. Melanjutkan tutorial yang kemarin. Jadi kemarin kan kita membuat di dalam folder core itu sebuah aturan ya, aturan dimana pembuatan template. Sekarang saya ingin membuat aturan suatu role pada project kita ini seperti middleware di Laravel. Tetapi kalau di CI coordinator kita menggunakan hooks. Ini foldernya. Nanti kita akan membuat aturannya di dalam folder hooks ini. Jadi sekarang kita akan membuka config dahulu, config, kemudian hooks. Oke. Saya refresh dulu ya. Nih. Nah, kita set hooks ini ke true. Kemudian kita langsung saja ke dalam folder hooks. Nih. Sebelum itu kita buat dulu aturannya. Oke. Di sini ada beberapa aturan di dalam hooks itu. Kalian bisa cek di dalam dokumentasi ini. Nah, di sini ada pre-system, pre-controller, pre-controller constructor, dan post-controller. Yang bawahnya saya serahkan kalian untuk mengeksplorasinya sendiri. Jadi pre-system ini hooks dengan kata pre-system maka akan menjalankan fungsi hooksnya dulu baru sistemnya dijalankan. Ini sebelum controller dijalankan. Ini post-controller constructor berarti setelah controller itu dijalankan. Post controller ini juga sama. Kalau ini konstruktornya controller dijalankan, ini kontrolnya dijalankan. Jadi begini prinsipnya. Jadi dijalankan dahulu kontrolernya, kemudian baru hooksnya berjalan. Kita buat dulu suatu aturan dari hooksnya menggunakan post controller. Post controller ini berarti dia akan menunggu controller itu dijalankan. Jadi welcome-nya ini dijalankan dahulu, baru hooks-nya dijalankan. Kita buat post controller. Di sini saya ibaratkan saya memiliki role user array. Dan sini ada class. Namanya kelasnya adalah role. Function index, kemudian file name, rule.php, dan file path. Jadi di mana kita menempatkan role PHP-nya ini? Di dalam folder hooks, kemudian params. Oke, gini. Setelah itu kita membuat suatu kelas namanya role. Kalau kalian tidak mau membuat kelas, jadi matikan saja, nanti di dalamnya langsung buat function gitu aja. Kalau saya akan menggunakan kelas. Jadi di dalam role PHP ini saya buat kelas. Oke, role.php. Biar cepat kita copy paste dulu ini. Oke. Ini kita ubah CI controller. Jadi ini default controllernya. Kemudian parent function construct. Jadi ini nanti dijalankan pertama kali saat hooks role PHP dijalankan. Kemudian di sini fungsi apa yang di dalam kelas role ini dijalankan? Fungsi index. Function index. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam sini karena kita menggunakan post controller, kita bisa memanfaatkan get instance per class. Jadi kita bisa memanggil di dalam database bisa, view bisa. Kita buat satu
protected CI. Seperti biasa, kenapa saya menggunakan superclass? Karena saya ingin memanggil ini. Saya sudah membuat namanya tabel user dan di dalamnya ada nama admin, role-nya admin, nama user, U-nya besar, role-nya user. Nah, jadi get instant yang kita gunakan seperti di core itu sebenarnya untuk memanggil semua fungsi dari CI ini, tetapi tanpa kita menjalankannya di dalam controller model view. Jadi kita menjalankan fungsi CI ini di dalam folder-folder yang lain, seperti hooks atau core ini. Get instance. Sebentar, saya mau menutup pintu dulu. Ini nanti ramai. Oke, maaf ada gangguan teknis. Oke. Nah, di sini kita panggil print as this CI. Kita jalankan. Ada kesalahan karena di sini belum saya buat. Oke. CI controller. Oke. Nah, karena get instant terpanggil, kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang kita inginkan dari coordinatornya. Misal, saya ingin memanggil fungsi database select all, tabelnya apa? Tabelnya users, from users, get, kita panggil ya. Oke, maaf masih belum terpanggil. Get result, kita tampilkan dalam bentuk std class, standar class. Oh, saya terlalu cepat nulisnya. Kita ulang. Nah, ini. Jadi hooks ini akan dijalankan dulu, baru filenya ini. Oke. Misalkan. Nah, begini. Misalkan di welcome PHP ini, saya mau punya menyimpan session. Public function construct. Ibaratkan welcome PHP ini adalah suatu user ya. Jadi page ini hanya bisa diakses user apa, seperti itu. Dengan begitu kita akan membuat session dulu. Oke, session sudah saya aktifkan. As this load library session. Kemudian as this session set user data. Kita buat array namanya role, isinya adalah admin misalkan. Oke. Call member on null. Parent construct. Semoga saya nulisnya benar. Oke. Kita tes.
Oke, undefined variable admin. Kita jalankan. Nah, di sini session ini sudah menangkap role bernama admin. Jadi controller ini berjalan dahulu. Dia menangkap suatu session. Setelah itu hooks akan menerimanya. Kita cek di role. Kita tes. Print R $session. Role sama dengan admin. Oke. Hooks langsung menerima session yang kita pasang di dalam controller ini, kontrol awalnya, kontrol welcome ini. Lalu kita bisa mengaksesnya. Kita bisa akses session. Bentar. CI array role admin, oke. Role. Kita cek. Admin. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan fungsinya ini. Role. Lalu kita panggil ini. Where role. Sini ada role ya. Kita tambahkan role. Oke. Lalu kita langsung panggil saja. Oh, result hasilnya. Print R. Select all bla bla bla. Oke. Kita tes. Hasilnya adalah nama admin, role admin. Berdasarkan session yang terbawa dari welcome ini. Sekarang kalau saya mau ubah adminnya ini, kita mau ubah ya. Kita gunakan browser lain saja. Firefox. Localhost, kemudian kita panggil, kita ubah dulu aja. Kita ubah dulu role sama dengan user. Role sama dengan user, kemudian kita jalankan degniter. Nah, berarti langsung ID nomor 2, nama user, role sama dengan user. Ini terpanggil. ID 2 nama user, role sama dengan user. Nah, itu adalah kegunaan post controller. Jadi, welcome dijalankan, hooks menerima. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk tutorialnya. Kalian bisa mengeksplorasi pre-controller, pre-system controller, kemudian yang berikutnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah. Selamat sore.